Detailnya, simak 10 hal mengenai Honda Civic Type R ini. 1. Honda termahal. Kalian nggak salah ingat kok, Carmudi emang udah pernah nge-review first impression dari Civic Type R di Gias dulu. Tapi, unit yang kalian lihat ini cukup spesial karena banyak banget penambahan aksesoris dari Mugen. Dan kalau dulu harganya persis di bawah 1 miliar, sekarang udah ada di atas 1 miliar. Itu harga standar loh ya, belum ditambah aksesoris Mugen yang banyak kayak gini. Dan ini artinya Civic Type R tetap jadi Honda termahal di Indonesia, 2 kali lipat Civic hatchback biasa. 2. Bukan facelift. Civic Type R yang kalian lihat ini masih model FK8, sama kayak yang kalian lihat di Gias 2017 dulu. Paling beda di beberapa bagian minor aja, tapi yang jelas ini bukan model facelift yang baru meluncur di Indonesia bulan Mei ini. Kayak dulu juga, Honda cuma nawarin satu varian Type R aja, yaitu yang kalian lihat ini. Nah, tapi di model ini udah dipasangin banyak banget aksesoris Mugen. Buat yang belum tahu, Mugen adalah in-house tuner untuk mobil-mobil Honda. Kalau bahasa Indonesianya artinya tanpa batas. Contoh aksesoris Mugen yang terpasang kayak grill, lips depan, side skirts, lips belakang, side visor, lampu belakang, shift knob, setir, bahkan sampai karpet merahnya ini pun dari Mugen juga nih. Berapa sih harganya kalau pasang aksesoris Mugen ini? Cek di kolom deskripsi ya. Pilihan warnanya juga sekarang berkurang nih, jadi merah, biru, dan putih ini aja, dibanding yang tadinya ada 6 pilihan warna. 3. Mesin super sangar. Meski sama-sama pakai turbo kayak Civic hatchback, tapi tenaganya jauh banget di atasnya. Kalau Civic standar mesinnya 1500cc dengan turbo, di Type R pakai 2000cc turbo. Tenaganya sampai 306 HP atau 310 PS dan torsinya 400 Nm. Efeknya, 0-100 km per jam cuma butuh 5,7 detik aja. Dan kecepatan maksimumnya diklaim bisa sampai 272 km per jam. Oh, buat kalian yang nanya, kok tenaganya agak beda sama Type R di Eropa dan Jepang? Nah, katanya sih buat cocokin spek bensin aja. Tenaga raksasa ini jelas dari turbo yang beda. Kompresi rasio yang tinggi buat sebuah mesin turbo, 2 pieces water cooled manifold di cylinder headnya, sistem VTEC dan dual VTC yang khusus dan masih banyak lagi. Dan ini ngebuat Civic Type R waktu pertama keluar dulu jadi mobil berpenggerak roda depan tercepat di Nürburgring. Sekarang sih udah enggak ya. Transmisinya manual 6 percepatan yang udah pasti bakal jadi mainannya pecinta mobil sport. Ini pun transmisinya spesial juga, pakai single mesh flywheel yang baru, rasio gear yang udah disesuaikan, dan adanya limited slip differential. Oh, dan gearbox ini juga punya rev matching, buat ngebantu kalian pas turun gigi. Jadi nggak perlu repot cocokin putaran mesinnya sendiri. Nah, buat mode berkendaranya bisa diubah pakai tuas ini nih. Ada mode comfort, sport, dan plus R yang paling fokus buat pemakaian di track. Dan mode berkendara ini bakal mengubah karakter respon gas dan mesinnya, berat ringan setirnya, empuk kerasnya suspensi karena ada adaptive damper dan traction controlnya. 4. Eksterior super agresif. Karena ini Type R yang dipakein aksesoris Mugen, eksteriornya jadi jauh-jauh lebih agresif. Mungkin bagi sebagian orang ini kelihatan agak berlebihan, tapi desain eksterior agresifnya ini banyak bagiannya punya fungsi aerodinamika ya, bukan hiasan aja. Wajar, karena Type R ini memang dibuat agar siap balap. Depannya grillnya bermotif menyilang, ditambah gabungan antara aksen karbon dan piano black gini, plus logo Type R buat menegaskan kalau ini bukan Civic biasa. Ke bawah, under spoiler sampai dikasih winglet gini nih, buat ngarahin angin, supaya nggak menghambat putaran ban depan. Dan di samping housing fog lampnya juga ada lubang buat mendinginkan rem depannya. Nice! Lampu-lampunya semua full LED, mulai dari lampu kecil, lampu jauh, sein, sampai ke fog lampnya pun LED. Jadi lebih enteng 7 kg dibanding Civic standar. Nah, kalau kalian lihat air scope-nya, ini bukan air intake loh ya ternyata. Pas kami buka kap mesinnya, udara yang masuk dialirinnya justru ke bagian samping bodi sini nih. Honda nyebut ini sebagai sultry scope, yang fungsinya buat nambahin downforce di bagian depan. Sedangkan jalur aluminium di bawahnya itu ngejaga biar air nggak masuk. Nice! Ke samping, peleknya 20 inci dan bannya Continental Conti Sport Contact 24530 ring 20. Karena ada body kit Mugen, jadi ada tambahan side skirts-nya ini. Sedangkan yang udah bawaan Type R dari sananya, fender belakang yang lebih lebar ini karena jarak antar ban belakang yang lebih lebar. Belakangnya super agresif nih. Lihat spoiler yang super duper raksasanya ini yang diklaim bakal ningkatin downforce sekitar 30 kg pada kecepatan 200 km per jam. Dan untuk mengarahkan angin ke spoiler itu ada yang namanya vortex generator yang kelihatan kayak antena sirip hiu yang banyak ini. Fungsinya juga untuk ningkatin downforce saat kecepatan tinggi. Knalpotnya yang ada 3 gini juga bikin kelihatan makin sangar. Meskipun yang bagian tengahnya itu cuma sebagai resonator ya, bukan lubang
ketimbang knalpot asli. Fungsinya bisa meredam suara dengung berlebih saat cruising santai. Jadi, kalian masih bisa nikmatin suara kerasnya pas akselerasi, tapi pas cruising konstan di tol, suara knalpot nggak berdengung khas knalpot dengan muffler besar kayak gini. Brilian!